Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan dari laga Thailand melawan Irak beberapa hari lalu. Mengutip Siam Sport Thailand, pemain Timnas Irak Muhammad Ali terancam terkena skorsing setelah melakukan pelanggaran brutal berujung kartu merah kepada Chanatip Songkrasin di final Piala Raja 2025. Sebagai bagian dari pertandingan FIFA Amat, skorsing tersebut dapat berlaku di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat berhadapan dengan Indonesia dan Arab Saudi pada bulan Oktober mendatang. Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa mendapat keuntungan dari sanksi yang diberikan FIFA itu atas pelanggaran brutal pemain Irak itu. Pada laga tersebut, Muhammad Ali menghajar kaki kiri Chanatip Songkrasin dan langsung dihadiahi kartu merah oleh wasit. Pelanggaran itu membuat sang ikon Thailand mengalami cedera. Media Thailand, Siam Sport, mengklaim bahwa pelanggaran keras Muhammad Ali layak disorot oleh FIFA dan AFC. Mereka juga menyatakan kalau sang gelandang serang berpeluang tak boleh bertanding melawan Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Masih dalam laporan yang sama, Siam Sport menjelaskan jika Federasi Sepak Bola Thailand bisa mengirimkan reports of matches dan bukti-bukti kepada FIFA dan AFC agar ada tindakan real terhadap Muhammad Ali. Arya Sinulinga angkat bicara mengenai peluang tampilnya penyerang keturunan oleh Romain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Romain memang diragukan bisa turun setelah mengalami cedera patah tulang saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025 Juli lalu. Ia bahkan sempat menjalani operasi sebelum masuk tahap pemulihan. Meski begitu, kepastian tampilnya sang striker bersama Timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya. Namun, Arya tak menutup peluang Romain kembali memperkuat Garuda pada laga kualifikasi ronde keempat bulan Oktober nanti. Sambil berkelakar, Arya menyebutkan mana tahu sang pemain memiliki minyak ampuh sehingga bisa tampil di putaran keempat. Di sisi lain, Arya menyebut perkembangan pemulihan pemain berusia 25 tahun itu sudah mulai menunjukkan progres positif. Kemarin kan lihat perkembangannya sudah mulai jalan ya. Udah bisa jalan gitu ya. Kita harapkan ada ini ya, ada proses-proses cepat lah. Bukan cepat sih, proses lah. Mudah-mudahan gitu, tambahnya. Dua mantan pemain Premier League, Ian Maatsen dan Jairo Riedewald, dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Unggahan Instagram Story milik keduanya menjadi pemicu. Dalam unggahan itu, mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi yang diyakini telah diteken pada 27 Juni 2025 lalu. Hingga kini, memang belum ada pernyataan resmi. Namun, sinyal kuat sudah terpampang jelas. Langkah senyap ini disebut sebagai strategi percepatan oleh Ketua Umum si Erick Thohir. Ian Maatsen kini berusia 23 tahun. Pemain kelahiran Belanda ini berposisi sebagai bek kiri atau winger. Terakhir, ia membela Chelsea. Kecepatannya dalam mengover sisi lapangan dan akurasi umpan silangnya jadi senjata utama. Sementara Jairo Riedewald, 28 tahun, lebih senior. Gelandang bertahan dan bek tengah Timnas Belanda serta Crystal Palace ini baru saja menyelesaikan masa kontraknya dengan Royal Antwerp di Liga Belgia. Kabarnya, ia bakal merapat ke FC Utrecht di Eredivisie. Keduanya diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek nenek. Inilah yang membuka jalan naturalisasi mereka secara legal. Kegagalan Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026 membuat sang pelatih Gerald van den Boer menjadi sasaran pecinta sepak bola tanah air. Mulai dari taktik hingga pembelian pemain dianggap jadi faktor penurunan performa skuad Garuda Muda. Misalnya pada laga kontra Korea Selatan, Gerald van den Boer tampaknya terlalu percaya diri mengubah susunan pemain, namun tidak membuahkan hasil. Selain itu, blunder juga dilakukan ketika menarik keluar Rafael Struijk di awal babak kedua. Padahal pergerakan Rafael Struijk lah yang mampu membuat pertahanan Korea Selatan terpecah belah sehingga Hoki Caraka kerap lepas dari pengawalan. Bahkan Korea Selatan sendiri juga tidak terlihat superior dari generasi sebelumnya. Sontak fakta-fakta tersebut menjadi bukti Timnas Indonesia U23 gagal menjogri sebagai semifinalis Piala Asia U23 edisi sebelumnya. Yang menarik, supporter Garuda yang hadir langsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga tampak geram dengan kegagalan ini. Teriakan Shin Tae-yong pun menggema seolah menandakan bahwa racikan pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih jitu dari Gerald van den Boer.
Kini menarik untuk menanti keputusan Erick Thohir di balik kegagalan ini. Ole Romein meminta dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kelar laga timnas Indonesia vs Lebanon pada Senin, 8 September 2025. Ole ada kirim pesan singkat ke Kluivert, dia ingin main. Cuma kan recovery-nya harus dijalani, ungkap Erick. Ole Romein mengalami cedera saat memperkuat Oxford United kontra Arema FC di Piala Presiden 2025. Punggung kaki Ole Romein mengalami masalah setelah dihajar gelandang Arema FC, Paulinho Mocelin. Akibat cedera ini, Ole Romein terpaksa absen membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Tanpa pemain berusia 25 tahun itu, skuad Garuda bermain imbang tanpa gol kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Perjuangan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang berat. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Irak. Hanya juara grup A dan B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mendapatkan tiket Piala Dunia 2026. Demi tiket Piala Dunia 2026, kehadiran Ole Romein dibutuhkan timnas Indonesia. Terbukti di 4 laga awal bersama timnas Indonesia, Ole Romein mencetak 3 gol untuk skuad Garuda. Nama Dean Zandbergen kian ramai dibicarakan publik sepak bola dan fans timnas Indonesia, terutama setelah Ole Romein mengalami cedera parah. Striker kelahiran Belanda itu ternyata tak hanya memiliki darah Indonesia, tetapi hingga kini keluarganya memang masih menjalin hubungan dengan tanah air. Dean Zandbergen punya darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Bahkan, sang ibu disebut masih kerap pulang ke Depok untuk menemui keluarga. Itu dari keluarga ibu saya, mereka dari Depok. Ibu saya masih sering ke sana. Ibu saya senang berada di Indonesia dan sering mengunjungi keluarga di Depok, kata Zandbergen. Potensi Zandbergen memperkuat timnas Garuda semakin terbuka setelah kabar bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan PSSI. Informasi ini diungkapkan Yusa Nugraha melalui kanal YouTube pribadinya. Menurut Yusa, striker berusia 23 tahun itu belum lama ini juga berbicara dengan agen Fadi Bachdim, sosok yang selama ini banyak membantu pemain keturunan dalam proses naturalisasi. Bahkan, Zandbergen sempat melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Meski masih muda, perjalanan kariernya menunjukkan perkembangan positif. Jika benar-benar dinaturalisasi, lini depan timnas Indonesia bisa mendapat tambahan kekuatan baru. Kapten timnas Indonesia Jai Zes merasa senang dengan hasil 2 pertandingan uji coba selama jeda internasional bulan ini, karena menjadi modal bagus untuk menghadapi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober melawan Arab Saudi dan Irak. Bek timnas senior itu mengungkapkan skuad Garuda mendapatkan pengalaman yang bagus sepanjang 1 pekan ini. Timnas senior mengalahkan China Taipei dengan skor telak 6-0 akhir pekan lalu dan bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon, Senin malam WIB. Pada pertandingan terakhir, sempat terjadi insiden yang menyulut emosi pemain kedua tim. Izes mengungkapkan hal seperti itu bisa terjadi di 2 pertandingan berikutnya. Saya pikir 2 pertandingan ini sangat bagus untuk kami, terutama laga terakhir ini. Malam ini adalah latihan yang sangat bagus bagi kami untuk bulan depan, kata Izes. Izes optimistis timnas senior akan mendapat hasil bagus di Arab Saudi, karena kedalaman tim makin solid dengan kehadiran pemain baru, seperti Mauro Zidilstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Hal itu membuat Patrick Kluivert mempunyai banyak pilihan. Ole Romein mengirimkan pesan kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kabar tersebut dibocorkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Romein menepi sejak cedera parah yang didapatnya di ajang Piala Presiden 2025. Absennya sangat dirasakan, meski timnas tetap mampu meraih kemenangan 6-0 atas Taiwan dan hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon. Namun, tekad Romein untuk comeback tampak nyata. Ketika ditanya soal kondisi terbaru Romein, Erick menegur bahwa informasi penting tidak bisa diungkap secara gegabah.